Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di halaman 47. Masih tentang hal-hal yang berkaitan dengan takwa. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa iyyaka wal kaswata, tinggalkan olehmu akan kaswah. Apa itu kaswah? Wa hiya ghadul qalbi wa jumuduhu. Dianya kaswah itu kerasnya hati, kasarnya hati, wa jumuduhu dan bekunya hati. Hatta la yata'assara bil mau'izati, hingga tidak terpengaruh ianya hati, tidak berbekas ianya hati dengan nasihat, enggak mempan diberi nasihat. Wala yariqu wala yalinu 'inda dzikril maut, dan tidak mau lembut. Yariqu yalinu kita artikan sama, dan tidak mau lembut ianya hati ketika mengingat kematian, wal wa'di ketika mengingat janji-janji Allah, wal wa'idi dan ketika mengingat ancaman-ancaman Allah, wa ahwalil akhirah dan kondisi-kondisi di akhirat. Nah, jadi hati yang keras itu mengingat kematian juga enggak mempengaruhinya, enggak membuatnya takut hingga meninggalkan maksiat. Ketika mengingat janji Allah, surga, pahala juga tidak mempengaruhi hatinya untuk melakukan kebaikan. Ketika membaca ayat-ayat yang mengandung ancaman, enggak apa-apa, biasa aja berlalu. Nah, itu namanya hati yang kaswah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi, Nabi bersabda, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasih. Bermula yang paling jauhnya perkara dari Allah Ta'ala itu hati yang keras. Perkara yang paling jauh dari Allah hati yang keras. Kalau kita memiliki hati yang keras berarti kita jauh dari Allah. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi juga bersabda, minasyiqai arba'un. Sebahagian dari kecelakaan, tanda celaka itu ada 4. Kaswatul qalbi, kerasnya hati. Jumudul aini, keras mata. Arti keras mata susah untuk menangis kayak cerita di atas. Nah, ketika musibah pun enggak sedih. Nah, ketika terjatuh dalam dosa pun biasa aja, enggak pengaruh, matanya beku. Nah, wal hirsu dan kerakusan, wa tulul amali dan panjangnya angan-angan. Fakhtarith min hadhil arba'i, maka hindari olehmu dari ini 4. Hindari olehmu dari ini 4. Wa fil hadisil akhari, dalam hadis yang lain, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya Allah itu tidak menerima ia akan doa dari hati yang lalai. Jadi kelalaian ini masih di bawah kaswah, keras. Nah, kalau dari hati yang lalai saja Allah tidak menerima doa, apalagi doa orang-orang yang hatinya keras. Wal ghaflatu dunal kaswah, dan ghaflah itu di bawah kaswah. Wahia mazmumatun, dan dianya ghaflah tercela. Kalau kaswah lebih tercela lagi. Wa fiha ghayatud darar, dan di dalamnya ghaflah itu ada puncak kemudaratan. Jadi ghaflah itu lalai, cuek, enggak peduli kepada apapun. Wal qalbul ghafil huwa alladhi la yastayqidu wa la yatanabbahu idza waradat alaihil mawa'idu wad dawajiru. Bermula hati yang lalai itu alladhi, yang tidak sadar ia. Jadi istaiqadha kayak orang bangun tidur. Kalau dibangun-bangun enggak bangun-bangun, itu memang enggak sadar. Bermula hati yang lalai itulah alladhi, yang tidak mau bangun ia, tidak mau sadar ia, wala yatanabbahu, tidak mau terjaga ia, iza waradat, bila datang kepadanya oleh nasihat-nasihat dan ancaman-ancaman. Diberi nasihat juga biasa, diancam juga enggak pengaruh. Wala yaltafitu ilaiha min ghaflatihi wa sahwi, dan tidak berpaling ia, tidak peduli ia ilaiha kepadanya nasihat dan ancaman, min ghaflatihi, dikarenakan kelalaiannya dan kelupaannya. Jadi pura-pura enggak dengar gitu ya. Washtighalihi bila'bihi walahwihi, karena kesibukannya seseorang dengan permainannya dan dengan kelalaiannya. Wa zakharifi dunyahu, dan dengan berbagai macam hiasan dunianya.
wattiba'i hawahu, karena sibuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi semua kita atah kepada di sini. Wala yaltafitu, tidak peduli ia ilaiha, kepadanya nasihat dan tawajir ancaman, karena lalainya, karena lupanya, karena sibuknya dengan permainan dan hal-hal yang laga, dan karena sibuknya dengan hiasan dunianya, dan karena sibuk mengikuti hawa nafsunya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata bagi rasulnya Allah alaihi salatu wasalam. Apa firman Allah kepada Rasul? Wazkur rabbaka fi nafsika, ingat olehmu akan Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan, dalam keadaan merendah diri, wa khifatan, dalam keadaan takut, wa dunal jahri, khifah ini maksudnya bukan takut, tersembunyi, kecil suaranya. Ingat olehmu akan Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan, dalam keadaan merendah diri, wa khifah, dan suara kecil, dunal jahri, ketiadaan membesarkan dari perkataan. Kapan engkau mengingat Tuhanmu? Bil ghudwi wal asal, di pagi dan di sore. Wala takun minal ghafilin, janganlah kamu masuk golongan orang-orang yang lalai. Nah, berarti ini larangan ini sesuatu yang dilarang oleh Allah. Fanahahu an ayyakuna min ahlil ghaflah, maka melarang ya Allah akannya Nabi dari bahwa ada ya Nabi dari golongan orang-orang yang lalai. Kama nahahu an ta'atil ghafilin, sebagaimana Allah melarang ia akannya Nabi dari mentaati orang-orang yang lalai, wasima'i minhum, dan dari mendengar dari mereka orang yang lalai. Di mana larangan itu? Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Allah melarang Nabi jangan lalai, jangan mengikuti orang yang lalai. La tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, janganlah engkau patuh kepada orang-orang yang kami lalaikan akan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti ianya orang itu akan hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan adalah urusannya orang itu furta, keterlaluan dan berlebihan. Nah, mana contoh-contoh ghaflah? Wa minal ghaflati ay yaqra'al 'abdul Qur'anal karima aw yasma'uhu fala yatadabbaruhu wa la yatafahamu ma'aniyahu. Sebahagian dari kategori lalai itu bahwa membaca oleh si hamba akan Qur'anul Karim, seperti Ramadan tadarus kita baca Quran, aw yasma'uhu, atau mendengar ia akannya Quran, fala yatadabbaruhu, maka tidak mau memikirkan ia akannya Quran. Apa yang dia didengarkan ayat-ayatnya enggak mau ditafakkurkan. Wala yatafahamu ma'aniyahu, dan tidak memahami ia. Yatafahamu, tidak mau berusaha memahami ia akan makna-maknanya ayat. Kalau kita baca ya asal baca aja, kejar target. Padahal yang penting memahaminya dan mengamalkan. Wala yaqifu 'inda awamirihi wa zawajirih, dan tidak berhenti ia di sisi perintah-perintahnya Quran dan ancaman-ancamannya Quran. Maksud tidak berhenti, mestinya ketika mendengar perintah kita berhenti, arti berhenti menjalankan perintah. Ketika ketemu ayat larangan, berarti yang dilarang itu kita tinggalkan. Itu namanya yakifu. Ini dia la yakifu, tidak mau berhenti di sisi perintahnya Quran. Artinya perintahnya enggak dilakukan, larangannya enggak ditinggalkan. Wa mawa'idhihi wa qawari'ihi, tidak berhenti ia di sisi nasihat-nasihatnya Quran dan di sisi ketukan. Di ketukan ini ancaman-ancamannya Quran. Ya, kawari, ketukan, diketok, semacam kita diketok itu, dijewer. Ya. Wa kadzalika ahadir Rasul alaihi salatu wasalam, demikian pula hadis Rasul. Wa kadzalika ahadisur Rasul, demikian pula itu hadis-hadis Rasul. Maksud demikian pula hadis Rasul, ketika dia membaca hadis Nabi, asal baca aja, enggak peduli kepada makna dan pemahamannya. Demikian pula itu hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, wa kalamus salafus saleh, dan kalam-kalam salaf yang saleh, ridwanullahi alaihim, bermula ridha Allah itu di atas mereka semuanya. Wa minal ghaflah alla yuksira dzikral maut, sebahagian dari kategori lalai itu tidak memperbanyak ia akan mengingat kematian. Enggak mau ngingat mati, malas kita ngingat mati. Kadang ada orang suka menyebutkan, ngapain kita ngingat mati, ingat hidup aja susah. Ini bahaya juga. Sebahagian dari kategori lalai itu tidak mau memperbanyak ia akan mengingat kematian. Wa ma ba'dahu, dan mama sesudahnya kematian, min umuril akhirah, dari urusan-urusan akhirat, wa ahwali ahli sa'adah, dari keadaan-keadaan orang yang bahagia, wa ahli syakawah, dan orang-orang yang celaka fiha, di akhirat. Wala yudminu, dan tidak mau mengekalkan ia di atas berpikir pada demikian semua. Enggak mau berpikir. Bukan dia enggak percaya kepada kematian, semua orang percaya kepada kematian. Cuma kita malas ngingat mati. Padahal kalau kita mengingat mati, mungkin akan
membuat jalan kita lurus. Karena kita mengingat ada kebangkitan, ada balasan segala macam, sehingga kita nggak akan mendolimi orang lain. Wa minal ghaflah alla yuksira mujalasatal ulama ibillahi wa bidinih. Sebahagian dari kategori lalai itu bahwa tidak memperbanyak ia akan duduk-duduk dengan ulama. Ulama yang mengenal Allah, ulama Allah maksudnya ulama billah, ulama yang mengenal Allah, wa bidinihi, dan ulama-ulama orang yang mengerti agamanya Allah. Tidak mau berteman dengan para ulama. Nah, artinya mestinya kita sering datang kepada para ulama. Gak mungkin para ulama-ulama besar datang kepada kita. Nah ini, sebahagian dari kategori lalai itu alla yuksira, tidak memperbanyak ia akan duduk-duduk dengan ulama. Di sini maksudnya ulama billah, ulama yang mengenal Allah, mengenal agamanya Allah. Al-muzakkirina bi ayyamihi wa alaihi, ulama yang senantiasa mengingatkan dengan ayamnya. Arti ayam nikmat-nikmatnya Allah, alaihi juga nikmat-nikmat Allah. Ulama-ulama yang kita duduk dengan beliau selalu mengingatkan kita tentang berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, hingga timbul rasa syukur. Kadang kita tidak merasakan kalau nafas, kesehatan, segala macam. Kita lupa kalau itu nikmat. Nah, kedamaian dalam keluarga, anak yang soleh, kita lupa kalau itu nikmat. Yang kita bayangkan nikmat melulu berupa harta. Wa wa'dihi, ulama-ulama Allah yang senantiasa mengingatkan dengan nikmat-nikmatnya Allah. Wa wa'dihi, dengan janjinya Allah. Wa wa'idihi, dan ancamannya Allah. Al-muharidina ala ta'atih, ulama-ulama yang selalu menyemangati, muharidin, yang selalu menggerakkan untuk taat kepada Allah. Wa ala jitinabi ma'asiyatihi, dan yang selalu mengajak, muharidin, mengajak, membangkitkan semangat kita untuk menghindari maksiatnya Allah. Bi af'alihim, mereka mengajak dengan perbuatan mereka, wa aqwalihim, dan dengan ucapan mereka. Nah, ulama-ulama yang benar-benar ulama yang selalu mengingatkan kita, menasihati kita untuk taat kepada Allah, tinggalkan maksiat, perbuatan dan ucapan mereka sejalan. Wa man lam yajiduhum fakutubuhumul lati sannafuha tujzi an mujalasatihim 'inda faqdihim. Dan bermula orang-orang yang tidak mendapati ia akan mereka. Kita tidak mendapati ulama seperti itu misalkan. Bermula orang-orang yang tidak mendapati ia akan mereka ulama seperti itu. Fakutubuhum, maka bermula kitab mereka para ulama. Kitab alati yang mereka karang akannya kitab. Tujzi itu cukup ia dari duduk-duduk dengan mereka. Inda faqdihim, ketika kehilangan mereka. Walaupun kita tidak menemui tokoh-tokoh yang seperti ini, kita ambillah karangan-karangan mereka. Kita baca karangan mereka. Tapi apakah benar mereka enggak ada? Beliau menyatakan, ala annal arda la takhlu insyaallahu minhum. Di atas bahwa sungguh bumi ini itu tidak akan pernah sunyi ya insyaallah dari mereka. Jadi di bumi ini tetap akan selalu ada ulama-ulama yang saleh, selalu ada. Wa in amma fasaduz zaman, sekalipun telah umumlah oleh kerusakan zaman, wa tafahasya dhuhurul batili wa ahlih, sekalipun kejilah oleh penampakan kebatilan dan ahlinya batil. Nah, jadi bumi ini kata beliau senantiasa akan ada ulama-ulama yang saleh, walaupun kerusakan sudah merata, kebatilan sudah nampak di mana-mana, orang tidak lagi segan-segan berbuat maksiat. Wa adbaral khas wal am, sekalipun telah membelakanglah oleh orang khusus dan orang am. Maksud orang khusus, orang awam sudah meninggalkan agama. Orang am, ulama-ulama juga kadang udah banyak yang meninggalkan agama. Walaupun demikian, masih tetap ada ulama-ulama yang soleh. Wa adbaral khassu, sekalipun telah membelakanglah oleh orang khusus dan orang am. Orang khusus maksudnya orang ulama, maksudnya orang khusus ya. Orang am, masyarakat awam, kebalik dari. Wa a'radu anillah, dan mereka berpaling semuanya dari Allah. Wa an iqamatil haqqi, dan dari menegakkan kebenaran. Illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa qalilum mahum, dan sedikit sekali mereka. Artinya sedikit sekali orang-orang yang mau menegakkan agama Allah. Orang-orang yang saleh memang sedikit. Kenapa kata beliau, di atas permukaan bumi ini akan selalu ada orang-orang soleh, ulama-ulama soleh, waliullah. Kenapa? Wa zalika liqaulin nabi. Demikian itu karena sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqqi. Senantiasalah satu kelompok dari umatku itu yang zahir mereka di atas kebenaran. Arti zahir di atas kebenaran, akan selalu ada satu kelompok umatku kata Nabi yang selalu mengamalkan kebenaran. La yadurruhum man nawa'ahum,
tidak membahayakan, tidak memudaratkan akan mereka oleh orang-orang yang menentang ia akan mereka. Artinya mereka enggak peduli, tetap akan berjalan di atas jalan kebenaran walaupun banyak tantangan. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datanglah oleh urusan Allah. Urusan Allah ini hingga datanglah kiamat. Jadi waliullah, ulama yang soleh akan tetap ada. Cuma masalahnya kita menemukannya atau tidak. Itu. Ma'a akhbarin wa asarin kasiratin tadullu ala annal arda la takhlu fi kulli zamanin an asabatin min ahlil haq. Bersama banyak hadis-hadis dan asar-asar, bersama kabar-kabar, hadis-hadis dan asar-asar yang banyak, tadullu yang menunjukkan ianya asar dan hadis, ala annal arda, kepada bahwa sungguh bumi ini itulah tahlu, tidak akan pernah sunyi ianya bumi, fi kulli zamanin, dalam setiap zaman, tidak akan pernah sunyi an asobah, dari sekelompok daripada ahlul haq. Selalu banyak hadis Nabi menyatakan di bumi ini akan selalu ada orang yang soleh, mustaqimina ala kitabillah, hal keadaan mereka itu yang istiqomah mereka di atas kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Nah, jadi ada orang yang soleh yang selalu berpegang kepada kitab dan sunnah Nabi. Yad'unan nasa ila tamassuki bil kitab wa sunnah, yang mengajak oleh mereka akan manusia untuk berpegang kepada kitab dan sunnah. Itulah mereka sendiri berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, juga mengajak orang lain untuk berpegang kepada sunnah. Ghaira annahum yaqilluna jiddan fi akhir zaman, melainkan sesungguhnya mereka itu yaqillun, mereka itu sedikit, jiddan, sedikit banget, fi akhir zaman. Melainkan ulama yang soleh, waliullah itu sedikit di akhir zaman. Sedikit. Makanya susah dicari. Waqad yastatiruna, dan kadang-kadang mereka itu bersembunyi, enggak memperlihatkan dirinya. Hatta la ya'rifahum wa yahtadi ilaihim illa at-talibus shadiq, sehingga tidak mengenal akan mereka, tidak terpetunjuk kepada mereka kecuali oleh orang-orang talib, oleh orang-orang yang mencari, wasadiq, lagi yang benar-benar serius dalam mencari. Wali-wali Allah yang sebenarnya memang sedikit di akhir zaman. Sesudah sedikit mereka juga tertutup, enggak pamer, enggak ada yang mengenalnya. Di bumi mereka tidak dikenal walaupun di langit dikenal. Sehingga tidak ada yang mengenal mereka, yang mendapati mereka, kecuali kalau orang-orang yang memang benar-benar mencari. Illa talibus shadiq, kecuali seorang talib, seorang pencari yang jujur. Maksud jujur, serius dalam mencari. Warraghibul mukhlis, orang yang pencinta yang benar-benar ikhlas. Benar-benar kita pengen menemukan seorang guru, insya Allah akan ketemu. Wallahu ta'ala a'lam, Allah yang maha tahu. Nah, semoga Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang soleh, insyaallah ta'ala. Jadi pendek saja ini. Nah, ini sahur sebenarnya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.